Baik, pertama-tama kita klik aplikasi VirtualBox, double klik untuk melakukan instalasi dari aplikasi ini. Seperti biasa, dalam aplikasi Windows instalasinya tidak terlalu ribet, tinggal pilih tombol next, pilih next. Nah, ini yang berikut ini adalah setupnya, custom setupnya, sampai muncul tampilan seperti ini. Pilih install, ini jalan selama beberapa menit, beberapa detik aja ya, hingga selesai. Oke, ini udah selesai, udah finish. Hilangkan centang untuk start Oracle, untuk menyalakan Oracle VirtualBox nya, kemudian kita finish. Langkah berikutnya kita instalasi untuk aplikasi yang berikutnya, database-nya. Double klik aja Oracle DB Developer 11G, langsung aktif masuk di dalam Oracle VM VirtualBox tadi. Pilih import ya, kemudian pilih setuju. Lalu ini adalah proses mengimport aplikasi database-nya ke dalam VirtualBox. Nah, aplikasi database ini sendiri sebenarnya berbasis Linux, jadi dimasukkan ke aplikasi ini sehingga kita tidak menjalankan versi Linux-nya dengan menggunakan OS Linux aplikasinya, tapi kita menjalankannya melalui VirtualBox sehingga lebih ringan kinerja PC kita. Oke, sudah hampir selesai ya, finish 100%. Di sebelah kiri itu sudah muncul nama dari aplikasinya. Video yang berikut ini akan mengajarkan bagaimana cara masuk pertama kali ke dalam aplikasi, kemudian settingan yang harus kita tentukan di awal pertama kali kita login ke dalam aplikasinya. Untuk aplikasinya setelah terinstall, silakan jalankan aplikasi dengan mengklik pilihan Oracle Developer Day seperti ini, kemudian bisa lanjutkan dengan mengklik tombol mulai. Ini sama artinya dengan kita mulai booting atau menyalakan aplikasi Oracle-nya yang sudah terinstall di dalam sistem operasi Linux. Nah, ini terlihat seperti booting awal masuk ke aplikasi Linux-nya. Ini makan waktu beberapa menit, antara 5 sampai dengan 10 menit, sampai nanti akan muncul tampilan welcome window-nya Linux. Di sana kita memasukkan nanti username dan password untuk login ke OS Linux-nya. Ya, tampilan selanjutnya di sini dari proses yang dilewati, mulai masuk nih tampilan welcome dari OS Enterprise Linux-nya. Komentar yang muncul di atas ini bisa dihilangkan dengan cara mengklik icon silang yang ada di sini. Kemudian tuliskan passwordnya. Password yang dipakai di sini adalah Oracle. Ya, ini adalah password dari administrator dari OS Linux-nya. Ya, kemudian di enter. Nah, kemudian disuruh menuliskan passwordnya. Yang tadi username-nya, ini passwordnya. Nah, password ini nulisnya harus pakai huruf kecil, sama Oracle juga. Oracle, nah, harus pakai huruf kecil juga. Enter.
Oke, kita masuk ke desktop. Tampilan desktop dari Enterprise Linux. Oke, ini yang pertama kali terlihat ini adalah terminal. Itu kalau di Windows sama seperti halnya command prompt, CMD, tempat kita mengetikkan command line. Ini kita tutup. Nah, tampilan di sini ada beberapa icon, ada SQL Developer 3.0, SQL Developer Data Modeler, dan seterusnya. Nah, yang kita gunakan adalah SQL Developer 3.0. Silahkan di double click. Ya, kemudian kita masuk ke jendela aplikasi dari Oracle SQL Developer versi 3.0. Nah, ini tampilan dari Oracle SQL Developer. Silahkan di push komentarnya. Kemudian kita perhatikan ada beberapa bagian, ya. Ada beberapa bagian dari lembar kerja kita yang saya jelaskan. Bagian yang pertama di sini, ini adalah area yang kita sebut sebagai input area. Jadi perintah-perintah SQL yang akan kita ketikkan itu nanti diletakkan di bagian ini. Lalu outputnya akan tampil di bagian bawahnya. Nah, selanjutnya yang pertama kali kita lakukan itu adalah membuat koneksi ke dalam database. Ya, untuk bikin koneksi ke dalam database kita bisa lakukan dengan cara mengklik tombol plus yang berwarna hijau di sebelah kiri ini untuk bikin koneksi yang baru. Rincian atau tahapan-tahapan atau langkah-langkah ini ada di bab yang pertama dari modul kita. Oke, kita klik, kemudian tampil koneksi yang mesti kita buat. Nah, di bagian atas connection name ini kita isi bisa dengan menggunakan name masing-masing. Ya, jadi bisa dimasukkan atau menggunakan name masing-masing. Misalnya saya tulis di sini ini 8040180000 misalnya. Kemudian username-nya, nah berhubung kita di sini belum punya username, belum punya akun, maka yang kita gunakan di sini adalah username administrator database-nya. Ya, username administrator database. Misalnya saya tuliskan di sini sistem. Jadi sistem ini adalah administrator dari database Oracle. Jadi sudah ada setelah kita lakukan instalasi software, sudah ada username-nya. Kemudian passwordnya itu menggunakan huruf kecil, yaitu sama dengan password pada saat kita login tadi, yaitu Oracle, Oracle, O-R-A-C-L-E. Kemudian jangan lupa di bagian bawah di sini ada keterangan SID. SID ini adalah ID atau nama pengenal dari database-nya. Dan di dalam software ini sudah ditentukan, sudah disetting nama database yang kita gunakan adalah ORCL. Ya, ORCL. Ya, jadi perhatikan untuk yang diisi pada tampilan awal ini untuk membuat koneksi. Kemudian kita klik tombol tes untuk memastikan bahwa koneksinya sudah benar. Tes. Oke, berjalan seperti di depan. Nah, pastikan status yang kita lihat di sebelah kiri ini adalah sukses, sukses. Ya, baru kemudian kita save. Ya, terlihat di sini sudah muncul connection name-nya. Di sebelah kiri juga sudah terlihat connection name yang kita buat tadi. Baru untuk masuk ke dalam database kita pilih tombol connect. Ya, nah ini tampilan dari lembar kerja kita setelah kita login ke dalam database-nya.
Yang kita perhatikan di bagian sini sudah tertera, ini adalah connection name-nya tadi. Nah, kemudian untuk melihat username yang aktif, ya, kita bisa ketikkan perintah seperti ini. Ya, perintahnya show user. Nah, ini untuk menampilkan user yang aktif, ya, user yang aktif yang saat ini sedang kita gunakan. Untuk eksekusi perintahnya itu ada beberapa cara. Bisa dengan cara mengklik tombol yang ini yang berwarna hijau, run statement, ini menjalankan perintahnya. Kemudian bisa juga dengan, ya, kita lihat sudah saya klik, ini tampil bahwa user yang kita gunakan adalah sistem. Oke, ini ditutup saja. Oke, ya, jadi menjalankan perintahnya bisa dengan menggunakan tombol ini, run statement. Bisa juga dengan menggunakan tombol yang di sebelahnya, tombol F5, itu sama, outputnya sama, tekan tombol F5 sama. Ya, hasilnya sama seperti ini. Ya, nah, ini bisa, ini kita pakai untuk mengosongkan tampilan, membersihkan layar. Ini juga kita gunakan untuk membersihkan layar. Ya, nah.